Tapi kalau yang ngomonginnya sehari-hari aja, tiba-tiba ngomongin keuangan itu kan kayak awkward aja gitu. Jadi sebenarnya yang harus dilakukan adalah meliterasi diri sendiri dulu. Sudah paham dulu, ya. Jadi tahu ilmunya supaya paling enggak nanti ke depannya saya udah mempersiapkan. 1 tahun, bahkan 1 bulan. Nah loh, gimana tuh 1 bulan ya nyiapin buat hidup 20-30 tahun gitu kan. Iya. Ya itu tugas kitanya sendiri sebenarnya. Makanya ada literasi keuangan segala macam. Itu sebenarnya buat membekali diri sendiri karena kita nggak bisa mengandalkan dari perusahaan. Makanya buat orang tuanya harusnya dikurangin supaya dia bisa mempersiapkan pensiun kah, atau buat investasi, buat nabung gitu kan. Nggak bisa dikurangin. Sedangkan biaya hidupnya nggak bisa juga dikurangin karena udah lower than frugal. Iya. Frugal aja tuh udah kayak irit banget sih lo gitu kan. Episode ini memanggil Sandwich Generation. Siapa yang yes? Angkat tangan sambil menyadari juga bahwa orang tua kita ini ya makin lama makin menua dan ternyata mendekati usia pensiun gitu ya. Nah sekarang aku mau tanya, teman KBR udah tahu belum kira-kira begitu orang tua kita nih masuk usia pensiun, tidak menjadi karyawan lagi, ini kegiatan beliau-beliau nih akan seperti apa? Kalau sambil menjawab pertanyaan ini adalah dengan begini atau geleng-geleng nggak tahu gitu ya, ini waktunya membuka percakapan itu supaya orang tua kita ya bisa hidup di masa pensiunnya dengan lancar, lega, dan kita juga sebagai anak kan tenang emosi dan finansial ya. Itu sebabnya kita hari ini mau ngobrol sama Certified Financial Planner Mas Mariadi Santana. Selamat datang di Uang Bicara. Selamat siang Mbak Puri. Selamat siang teman KBR. Terima kasih udah mau mampir. Ini aku mau ngecek data dulu ya, biar teman KBR juga bisa. Oh gini ya datanya. Jadi usia pensiun di Indonesia itu kalau kita lihat data 2025 adalah 59 tahun. Udah gak bisa kerja tuh ya. Secara formal di kantor gitu. Dan kedepannya akan terus naik nih kayaknya karena kesehatan, usia makin panjang gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa lebih cepat juga. Betul. Ada yang sakit, amit-amit ya. In this economy PHK kita gak pernah tahu. Betul. Sehingga dipercepat juga masa kehidupan babak baru nih yang tidak tanda kutip kantoran. Nah, pengen ngobrol sih sama Mas sebagai CFP yang suka ngasih training juga ke kantor-kantor. Sebenarnya literasi finansial pensiunan ya di Indonesia atau bahkan misalnya nih petinggi senior yang kelasnya udah VP, bahkan udah CEO berapa tahun, 2 tahun lagi dari posisi dia tuh mau pensiun. Pemahaman literasi finansial kehidupan setelah pensiun udah seberapa advance sih di Indonesia? Seberapa advance? Sangat tidak advance. Karena perusahaan itu baru memberikan training itu kan menjelang benar-benar menjelang pensiun, karena harus memastikan karyawan ini pensiunnya di kantor itu, ya kan? Nggak mungkin kan masih 5 tahun lagi tapi nggak tahu nih pensiunnya di mana gitu kan? Bisa jadi dikasih literasi tapi pensiunnya di kantor lain gitu kan? Kan jadi useless gitu kan, keluar uang gitu. Akhirnya kan kebanyakan di setahun terakhir. Korporasi baru kasih pembekalan lah. Pembekalan, gitu. Karena kan baru sadar nih, setahun lagi udah pensiun. Sudah ada apa tanda tangan buat pensiunnya, apa perjanjian pensiunnya atau gimana. Dan akhirnya itu kan sudah pasti. Jadi harus dikasih kayak ada kewajiban nih dari perusahaan kasih sesuatu persiapan pensiun. Bahkan ada yang pernah ketemu yang saya berapa bulan lagi udah mau pensiun atau bulan depan saya udah mau pensiun nih, baru ikutan karena batch-nya mungkin baru diikutin batch yang sekarang gitu kan, karena mungkin masih sibuk dulunya, nggak sempat akhirnya nggak sadar bulan depan udah mau pensiun, akhirnya dipaksa buat ikut gitu kan. Tapi ada juga yang mungkin lebih dari 1 tahun gitu, dia sudah mau ikutan karena mungkin batch-nya ya udah sekalian aja gitu kan, karena ini kan tergantung dari programnya. Tapi itu 1 tahun itu kan waktu yang sangat-sangat singkat untuk menentukan banget. Kita kan berdoa orang tua kita panjang umur ya. Betul.
aku udah diingetin jangan kesannya kayak kita ngitung-ngitung mundur usia orang tua kita, enggak. Itu cuman kalau data life expectancy dunia Iya, dunia ya, dunia. nggak Indonesia doang, itu kan 72. Betul. Semoga orang tua kita bisa lebih panjang umur dari itu. Tapi ya sekarangnya dari 59 ke 72 itu kan 13 tahun ya. Satu Iya. dekade lebih dong. Iya. Berarti kita harus memikirkan babak baru orang tua kita di 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan Dengan pembekalan tadi berapa? 1 tahun. Bahkan 1 bulan. Nah loh, gimana tuh 1 bulan ya nyiapin buat hidup 20-30 tahun gitu kan. Iya. Ya itu tugas kitanya sendiri sebenarnya. Makanya ada literasi keuangan segala macam. Itu sebenarnya buat membekali diri sendiri, karena kita nggak bisa mengandalkan dari perusahaan. Toh itu sudah bagus kalau perusahaan nyiapin. Bayangin kalau nggak disiapin, ya udah gitu. Oke, sekarang mau pivot ke POV teman KBR dong, Iya. yang orang tuanya sudah mulai menua nih, Iya. gitu ya. Kita tuh mesti gimana ketika orang tua kita tadi kan realitanya bisa jadi berdasarkan kasus dan data enggak financially literate gitu Iya. untuk kehidupan ke depan. Kita ya pengennya kan juga tenang ya, ngurusin hidup kita sendiri dan membuat orang tua juga nyaman. Belum termasuk biasanya secara psikologis suka ada post-power syndrome. Ya, Itu gimana sih menavigasinya dari POV anak nih? Biar percakapan sulit itu bisa dilakukan dan planning Betul. real gitu. Angkanya tuh ngikut gitu. betul. Masalah komunikasi ini variatif. Ya, variatifnya kenapa? Karena nggak semua komunikasi di keluarga itu bagus. Ya, bagus pun ada levelnya. Ya, bagus itu ada yang oke, ngobrol kok setiap hari, tapi ngobrolin apa? Ya, ngomongin uang nggak? Enggak. Ya kan, ngomongin yang sehari-hari aja. Mungkin ada yang bisa curhat sama orang tuanya. Ya itu udah one step gitu kan. Bisa ngomongin ke yang lebih dalam lagi soal keuangan gitu kan. Bahkan ngomongin keuangan itu juga nggak seluas itu gitu kan ngomongin. Kadang cuman cukup apa enggak, ngomongin yang standarnya aja gitu. Nggak ngomongin yang masa depan seperti apa. Mungkin ada yang ngomongin gitu. Tapi itu kan ada literasi dari orang tuanya juga. Dia terbuka untuk ngomongin itu karena sudah terbiasa. Tapi kalau yang ngomonginnya sehari-hari aja, tiba-tiba ngomongin keuangan, itu kan kayak awkward aja gitu. Jadi sebenarnya yang harus dilakukan adalah meliterasi diri sendiri dulu. Sudah paham dulu, ya. Jadi tahu ilmunya supaya paling enggak nanti ke depannya saya udah mempersiapkan supaya tidak terjadi apa yang saya rasakan sekarang, gitu. Baru kita ngomongin ke atas. Sekarang ngomongin ke atas itu, saya sebagai orang tua aja gitu ya. Kalau menerima masukan dari anak aja kadang-kadang gitu. Ada di Yakin kamu ngomong Yakin. gitu sama aku, si ayah ini gitu ya. Yang sudah pengalaman gitu kan, ya kan? Itu kan jadi ngaca diri sendiri gitu kan. Iya ya, ngomong sama anak aja kadang-kadang kita susah gitu kan, menerima mereka dengan mereka taunya dari sosial media, tahu apa sih gitu kan. Tapi bisa juga lebih advance. Bisa Iya. juga. Dan itu kan jadi wow, ternyata ilmu saya nggak secanggih itu gitu kan. Nah bayangin kita akan ngomong sama orang tua juga yang seperti itu. Iya. Jadi kita harus memposisikan posisi kita sebagai anak tanpa ngelewatin istilahnya posisi orang tua. Iya. Ya, jadi kita literasi diri kita sendiri dulu, tahu udah jalanin, bisa ngomong langsung atau ajak aja ke acara-acara atau nonton yang literasi yang kita sama-sama nih. Jadi kita nggak usah ngejelasin, nonton KBR aja gitu kan. Nonton bareng aja Kasih gitu. link episode ini guys. Gitu Nonton ya. bareng aja tapi nggak usah ngobrol dong. Gitu Iya, kan. iya. Tapi dari situ kan kita ngajak diskusi nih sebenarnya. Betul. Ya, itu pun harus ada keterbukaan. Makanya saya bilang tadi level of communication-nya udah sampai mana. Yang masalah adalah ngomong sama orang tua aja nggak pernah.
Siapa Gitu. nyangka nih kita hari ini mau ngomongin angka plus gimana cara ngomong yang enaknya. Betul. Itu nggak cuma soal alokasi doang sama angka dan duit, enggak. Teorinya memang komunikasi gitu, tapi masalah komunikasi ini kan, wah ngomonginnya beda lagi, harus sama ilmu apa, ahli komunikasi gitu kan. Tapi saya penasaran juga soal gini, apa keputusan yang sering terjadi di masa krusial itu ya, yang dari bekerja kemudian tidak bekerja karena pensiunnya orang tua kita, dan itu bahaya banget. Jadi sangat tidak bijak kalau orang tua kita melakukan ini. Dan ternyata umum gitu ya di Indonesia. Contoh aja. Setiap kali ada kumpul keluarga, coba dengerin orang tua kita pada ngomong apa. Biasanya gini, iya kita pensiun ngapain ya gitu. Ternak lele enak kali ya, slow living di desa X gitu. Itu. Atau kayak udah kayaknya aku buka kos-kosan aja gitu, buka kontrakan, udah kayaknya aku beres deh gitu. Iya. Apa yang Mas mau bilang dengan obrolan warung kopi atau kumpul-kumpul keluarga kayak gitu? Oke, itu ya jadi obrolan aja sebenarnya, wacana gitu kan. Ya ada yang bisa menjalankan, ada yang enggak gitu kan. Bukan berarti jelek juga gitu. Iya. Yang harus dipikirkan adalah apa yang kita kerjakan selama ini. Kita ahlinya di mana sih? Bidang kita selama ini kita kerja dari usia 23 gitu kan sampai 59, itu kan berapa tahun? 30 lebih ya, hampir 40 tahun gitu kan. Kita di mana? Bidang usahanya apa? Lalu ngomongin bidang usaha yang jauh berbeda dengan apa yang kita kerjakan bertahun-tahun. Kita aja belajar supaya jadi ahli aja itu kan bertahun-tahun. Iya. Ya kan? Perlu pengalaman, nggak enaknya gimana, akhirnya tahu oh harus begini. Terus kita mau ngomongin ternak lele, gitu kan? Ya bisa, gitu kan? Gampang kok gini-gini. Iya teorinya gampang, begitu jalanin kan kita nggak tahu nih ada apa, ditipu orang lah apa segala macam, gagal panen lah apa segala macam kan. Terus ngomongin kos-kosan kan gampang gitu kan? Iya kelihatannya gampang. Buat kalau kita ngelihat orang yang udah menjalankan itu bertahun-tahun, kelihatannya mudah, tinggal terima uang. Tapi kan problematiknya di mana? Ya kan masalah dengan orang, kita ada orang di situ kan. Iya. Ya orang yang misalkan ya enak nih punya 20-30 pintu. 30 pintu artinya kita berurusan dengan 30 macam orang. Ya kan? Gimana tuh? Ya kan nanti tinggal ada yang ngurus. Masalah ngurus, ada orang yang ngurus, trustnya gimana? Dia gimana ini yang ngurusnya, bener apa enggak? Ntar ditipu lagi atau segala macam. Kan tetap ada resiko. Nah ini kan yang orang bicarakan adalah keuntungannya gitu kan, hasilnya yang baik-baiknya, tapi nggak pernah ngomongin resiko. Iya. Atau ketidakenakannya dalam berproses Iya, itu gitu ya. Itu yang dilupakan. Jadi instan. Jadi generasi instan itu bukan hanya generasi sekarang, ternyata orang-orang tua, orang-orang yang senior itu pun tidak memikirkan itu, hanya instannya aja, karena selama ini mudah untuk mendapatkan uang karena sudah terbiasa gitu kan. Setiap gajian dapat gitu kan. Tapi ini kan merubah kuadran dari karyawan jadi self employee atau dia punya usaha, itu tidak mudah, harus dilatih lagi. Dan makanya saya bilang ini perlu waktu. Buat persiapan pensiun tuh nggak 1 tahun. Berapa gitu. lama jadinya? Kalau berapa lama? Bukan realistis deh, idealnya kan gitu ya. Iya, minimal ini yang perhitungan saya sendiri ya, minimal itu 10 tahun lah. Apa sih yang dibutuhkan dalam 10 tahun itu? Apakah alokasi? Bahwa nanti di usia X saya kayaknya dengan gaya hidup sekarang akan membutuhkan X rupiah. Oke, dihitung inflasi bla bla, apakah itu atau ada hal lain? Iya, itu satu. Karena itu kan tujuannya kita mau kemana, kita harus mikirin hasil akhirnya. Jadi usaha apa yang bisa atau investasi apa yang bisa mencapai itu. Tapi menuju itu kan ada uji coba lah, istilahnya uji coba, trial and error. Ya, usaha itu kalau dia viral ya mungkin setahun laku gitu kan. Tapi buat mempertahankannya kan harus belajar. Nggak ada usaha yang 1 tahun viral, habis itu 10 tahun bisa langgeng gitu aja kan, pasti banyak problematiknya. Ya, problematiknya itu kita siap gak menghadapi itu, tahu gak jalan keluar gimana, naik turunnya harus ngerasain, supaya tahu ternyata yang idealnya seperti ini.
punya benang merahnya seperti ini, tahu selaknya gitu kan. Mempelajari itu kan sama kayak seperti kita lagi kerja kan. Supaya bisa punya keahlian tertentu itu kan jalannya panjang. Perlu pembelajaran lagi ya. Perlu les lagi gitu, sekolah lagi gitu kan. Nah ini sama, 10 tahun itu 3 tahun pertama pasti struggling gitu kan. Bisa jadi di tahun pertama kayaknya saya nggak di situ deh. Ganti lagi. Ganti ke sana, ganti dari lele ke koi gitu kan. Ganti ikan ternyata. Ganti ikan doang gitu kan. Kayaknya nggak ini ganti gitu kan. Terus berkebun apa segala macam. Terus buka franchise gitu kan. Iya. Iya kan, buka franchise. Ya itu kan akhirnya ahlinya di mana belum ketahuan. Ya kan. Butuh ketika udah yakin di sini. Oke, di tahun pertama mungkin udah untung. Tapi tahun kedua, tahun ketiganya, nah itu kan udah makan berapa tahun? 5 tahun pertama tuh. Uji coba ya 3 tahun. Buat memastikan mau yang di mana. Tahun keempatnya memastikan ini bisa langgeng apa enggak sampai tahun kelima. Ya, 3 tahun lagi nih buat memastikan teorinya bener apa enggak gitu kan. Itu udah 6 tahun. Ya kan. Sisa 4 tahun buat bener-bener lebih expand lagi gitu kan, buat baru menghitung cukup apa enggaknya gitu kan. Nantinya akan seperti apa. Itu kan sama seperti investasi juga seperti itu. Coba ini, coba itu gitu kan. Coba obligasi, saham. Belajar saham juga nggak segampang itu. Mungkin di tahun beginner laki itu ada gitu kan. Wah langsung untung segala macam. Tapi tahun keduanya jeblos semua gitu kan. Nggak siap, kayak nggak deh ini saham gitu kan. Akhirnya trauma. Nggak mau lagi belajar. Lari lagi yang ke lebih mudah gitu kan. Yang pasti-pasti aja deh gitu kan. Yang pasti-pasti aja ditawarin yang pasti-pasti aja ketipu. Aduh. Belajar akhirnya trauma nggak mau ngapa-ngapain. Ya udahlah fokus sama kerja aja, lihat nanti aja apa gimana. Akhirnya kan itu harus membangun lagi kemauan. Dan itu makanya dibilang tanda kutip masa eksperimen uji cobanya 10 tahun. 10 tahun minimum. Mau pakai jalur usaha, mau pakai jalur investasi, ya semua sama gitu. Betul. Oke, mari sekarang ajak kami ke formula atau angka. Nggak ngerti gimana mulainya ya, karena kadang kan gitu ya, kita selalu ada di sini kini di sekarang karena fokusnya sekarang aja. Ya udah ada investasi sekian persen, ada anak sekolah, ngasih orang tua gitu. Terus lupa nih tiba-tiba, wow orang tua saya udah mau pensiun nih gitu. Dianya harus kalibrasi, beliaunya, kitanya juga harus kalibrasi gitu. Betul. Jadi apa sih kalau mau ayo kita duduk bareng, semoga komunikasi udah oke gitu ya. Aku bisa bantu apa sebagai anak? Tapi mama papa juga bisa apa nih gitu. Nah gimana nih ngitungnya? Oke, kalau ngitung yang umum ya, pasti udah pada tahu teman KBR 4% rule. Ya itu kan udah umum ya. Gara-gara fire nih ya, jadi buzzword ya 4% rule. Tapi nggak apa-apa, boleh di recap sedikit. Sebenarnya gini, 4% rule itu nggak semua orang bisa melakukan sebenarnya. Teorinya ideal, bener. Kalau kita hitung-hitung ya bener gitu kan. Itu aman gitu. Tapi buat mencapai ke sana itu kan perjalanan jauh lagi. Ya. Harus menghitung 4% bisa hidup setahun itu berapa rupiah sih? Potnya. Iya. Gitu kan. Potnya. Pokoknya itu. Itu kalau dihitung sih ya jadi overthinking lagi. Overthinking lagi kecuali memang sudah punya aset gitu kan. Asetnya berapa sekarang? Nah, paling enak memang memulai itu dari apa yang sudah kita punya dulu. Ya, misalnya kok orang tua gitu kan. Orang tua sudah punya apa nih asetnya? Zaman dulu kan pasti punya tanah, punya properti. Ya, standarnya gitu. Karena kan harga tanah zaman dulu murah bisa naik segala macam. Nah, ini akan bisa dijadikan apa? Ya, ini mau diapakan? Paling standar kan dijual ya biasanya. Dijual itu buat orang tua atau dibagi sama anak. Nanti ujungnya larinya soal kewarisan nih. Warisan nanti itu percakapan lainnya. Warisan itu ngomongin hal yang penting tapi tabu. Ya, kamu ngarepin mama papa mati apa gimana? Nah, gitu kan. Dari anaknya sendiri, aduh bukan sih, gitu sih maksud saya gitu. sensitif ngomongin itu. Tapi itu harus diomongin karena ini aset mereka yang akan mereka gunakan. Apakah nanti ini bisa buat hidup atau hanya jadi aset yang nggak bisa diapa-apain? Ada nilainya tapi nggak bisa buat hidup, percuma kan?
Iya lagi. Iya kan? Mau nawarin jual juga siapa yang mau beli juga itu adalah Iya, sebuah butuh problem lain ya, waktu butuh yang waktu. lama dan butuh biaya yang besar juga buat balik nama atau urusan sama ini ya kan, penjualannya gitu kan. Nah balik lagi ke 4% rule tadi. Iya. Nah ini kan kalau dihitung, misalkan kita hitung aja 15 juta sebulan. Aku Buat mau biaya bisa hidup 15 juta sebulan setelah saya pensiun. Iya. Ceritanya orang tua kita begitu kan? Ya, kan 15 juta itu kenapa saya ambil, karena biaya hidup Jakarta kan katanya 15 juta tuh minimum gitu kan. 15 juta sebulan. Setahun 180. Ya, dibagi 4%. Itu 4,5 M. Kamu udah punya belum 4,5 M di pot? Ih, takut gak? Punya tanah 45 M enggak? Punya rumah 4,5 M enggak? Gitu kan. Pertanyaannya gitu kan. Jadi cari sertifikat lagi. Iya gitu Sertifikat kayak. harganya berapa nih gitu kan. Punya tanah di mana aja gitu kan. Ya, Kalau ada itu ya tinggal diliquidkan saja gitu. ya dikonversi. Konversi Gitu. jadi sesuatu yang liquid yang bisa dicoba masuk ke investasi mana yang bisa menghasilkan lebih dari 4%. Karena kan ngambilnya dari hasil investasinya tadi, kenaikan hasil investasinya berapa, harus di atas 4%. Kita lihat say pakai contoh yang paling mudah, Ori deh. Yang baru keluar. Ori yang baru nih ya, karena suku bunga turun gitu kan. Jadi turun juga kan, dari yang 6,3 jadi 6,35 sekarang ya. 6,35 itu masih gross ya. Potong 10% itu 5,3 kalau nggak salah yang 3 tahun ya. Potong sama pajak 10% itu 4,8an. Jadi masih Artinya masuk dong si 4%, tipis. 0,8. Tipis. Tapi kan Ori 3 tahun doang. 3 tahun lagi Iya. harus mikir lagi Iya, harus kemana nih gitu kan. Mikir lagi kalau suku bunganya naik gitu. Kalau suku bunganya turun kan makin tipis gitu kan. Atau Benar. sama gitu kan, equal. Yang ada kan nanti kalau misalkan makin turun, Kegerus dong. kegerus pokoknya. Ya mungkin masih bisa gitu. Kalau asal bisa nyari lagi yang lebih besar gitu kan investasi. Makanya saya bilang tadi investasi pun perlu belajarnya lebih banyak. Perlu waktu, coba A, coba B gitu kan. Obligasi aja tuh banyak gitu kan. Coba obligasi yang seperti ini, coba obligasi yang seperti itu. Belum lagi coba saham gitu kan. Jadi memang butuh waktu buat ada ilmunya gitu kan. Ilmu buat nanti. Nah itu yang harus dipersiapkan juga. Jadi hitung-hitungan nanti berapa biayanya ya kan. Biasanya kan misalkan biaya sekarang 15 juta. Harus dihitung lagi. Nanti pada saat pensiun mana yang hilang? Ya. Ya. Oh biaya makannya pasti berkurang nih. Ya kan karena makan lebih banyak di rumah gitu. Oh biaya transportasi berkurang nih gitu. Memang pada kenyataannya kalau teorinya di rumah nggak terlalu banyak kegiatan itu akan berkurang. Tapi sekalinya keluar uangnya besar. Tiba-tiba golf gitu. Kalau masih galau. Iya, iya kan. Kalau masih ngikutin gaya hidup yang seperti itu. Tapi kalaupun berubah gaya hidupnya, biaya pengobatan deh. Iya, kita melupakan itu ya. Semakin Iya. kita menua kan pasti banyak check up lah Iya. gitu. Iya. Dulu ada fasilitas dari kantor. Facility trap. Aduh itu lagi. Asuransi setelah masa Nah, pensiun orang tua ngomongin kita kesana. gimana nih gitu. Iya. BPJS sih ada. BPJS ada, tapi nggak semua orang Ready. Iya, ready dengan sekarang sudah makin menua di rumah sakit nunggu berjam-jam. Kan lebih kasihan. Ya. Ya kan? Mau bayarin asuransi sekarang udah mahal banget. Ya kan? Mau siapin uangnya nggak tahu harus siapin berapa karena kan tuh nggak tahu nih levelnya limitnya harus sampai mana penyakitnya gitu kan. Kita nggak tahu. Siapin 100 juta ternyata 200 juta habisnya. Siapin 200 lebih dari itu. Iya. Ya kan? Banyak hal yang sebenarnya bisa dibicarakan di situ dan harus dipersiapkan. Jadi kalau ngomongin angka nggak akan ada habisnya. Berarti kita harus punya entah orang tua kita atau kita juga sudah menyiapkan ya. Kayak angka imajiner yang kita nyaman dan menuju ke sana. Oke, kalau angka imajiner itu jadinya abu-abu nanti mau kemananya. Paling nggak tahu dulu, mempersiapkan diri untuk siap melihat angka itu. Mentalitinya harus kuat, ya, harus bisa terima. Oh segini, oke, what should I do? Ya. Ya, kan lebih penting itu. Setelah itu actionnya apa?
punya uangnya sekarang berapa. Oke. Ya, ini kalau dari sisi anak. Tapi dari sisi orang tua tadi, asetnya sekarang di mana aja. Oke, tadi misalkan 4,5 tuh angkanya keluar gitu kan. Iya. Oke, punya asetnya berapa sekarang? Berapa tahun lagi untuk bisa mencapai ke sana atau mendekati ke sana? Ketika mendekati ke sana kan, ini kan masih bisa diputar lagi sebenarnya supaya mencapai ke sana gitu kan. Misalkan baru 1 M nih, sisanya 3,5 M. Apa yang bisa dilakukan untuk mencapai ke sana? Nah, itu kan harus belajar lagi. Iya. Jadi jangan takut dengan angka tersebut, tapi apa yang harus dilakukan sekarang paling nggak udah tahu dulu. Karena kalau sudah tahu harus melakukan apa sekarang, kita mau jalan. Tapi kalau ngelihat ujungnya aja, itu sesuatu yang besar, akhirnya kita jadi udahlah gitu, demotivasi. Oke, paham, Iya. dimengerti. Jadi kayak yes, it's about numbers gitu ya. Kehidupan kita kan butuh uang gitu, tapi Betul. ternyata PR-nya lebih dari sekedar uangnya gitu kan. Actionnya dulu sih sebenarnya. Iya. Actionnya dulu. Nah, ini lagi-lagi pakai POV anak, ya. Udah mulai gini. Walaupun misalnya orang tua kita juga masih bekerja, tapi karena beliau-beliau menua kan ada aja yang kita bantuin nih. Betul. Ya kan? Mungkin nggak semua pos, Iya. tapi ada yang kita bantuin. Menuju beliau-beliau pensiun, kan kepikiran dong kita yang jadi anaknya, posnya nambah apa lagi nih gitu, aku harus ngapain. Jadi kita sebagai anak dana darurat kok kekuras mulu, tapi bukan buat aku, Iya. gitu kan. Jadi buat bantu orang tua. Dan nggak tahu nih sampai kapan karir aku juga kayak in this economy kok kayaknya Naik turun stagnan gitu. nah stagnan gitu loh, kayak aduh OVT dong, overthinking gitu. Menurut Mas, ini dengan spirit mau memutus apa yang terjadi dari orang tua kita ke kita, kalau kita berkeputusan punya anak, tidak menular ke anak kita kan bawah gitu. Jadi kita mengelola sendiri. Kapan kita sudah perlu memikirkan dana pensiun? Apakah nanti pas sudah nikah, ataukah pekerjaan pertama udah seharus sedini itu, atau in our 30s or 40s? Oke. Kapan tuh? Kalau kapannya mulai dari kalau memikirkan ya. Memikirkannya aja ya. Memikirkan dari sekarang. Iya. Mikirin ya. Kita ngomongin mikirin, Oke, bukan oke. actionnya gitu. Oke, nabung. Dari mikirin sekarang. Oke, paham. Nabung kan action ya. Maksudnya Iya. kayak mengalokasikan bener-bener action, ini uangnya aku alokasikan untuk masa depan dong, kan gitu. Oke. Kalau actionnya lihat dulu kemampuan dirinya sudah di mana gitu. Jadi memikirkan itu bukan hanya di kepala, tapi dicatat apa aja sih kebutuhan nanti gitu kan. Tujuannya apa aja sih? Bikin skala prioritas dong, ya kan. Dana darurat, oke, bisa gak nih? Berapa tahun harus dikejar gitu kan? Kalau itu sudah kan nanti turun ke bawah. Prioritas kedua, prioritas ketiga, prioritas keempat. Nah, masalahnya adalah pensiun ini prioritas keberapa? Jadi kalau semua itu dihitung, ditulis, biasanya orang hanya dipikirkan itu di kepala. Tapi kalau sudah ditulis itu akan lebih kelihatan. Jadi tahu roadmap-nya mau kemana nih, mana duluan yang harus dijalanin. Oke. Nah itu lebih real kalau menurut saya. Iya. Ya. Nah, dengan paham nih. Jadi kan ini teman KBR sambil ikut, walaupun ini kita ngobrol, ikut nyatet aja ya. Betul. Katakanlah kita first jobber, young professionals, pasti kan ngejar dana darurat. Ya. Oke lah, hari-hari dari yang bulanan kita bantu orang tua. Hmm. Terus biasanya habis itu mau nikah dong gitu kan. Ya. Habis itu pengen punya rumah lah dan seterusnya. Template ya. Template gitu umumnya. Walaupun kita selalu bisa debatable apakah Iya. punya rumah di Jakarta masih relevan gitu ya, terserah. Iya. Tapi kan biasanya umumnya secara siklus kehidupan kan kita gitu kan. Ya. Urutannya terus nanti punya anak sekolah lah bla bla. Kapan masa krusial kita harus sprint ngisi dana pensiun? Atau si persiapan menuju si uji coba ini nih biar nggak kaget aja. Sebenarnya sedini mungkin ya, nggak ada patokan di usia berapa karena masing-masing orang akan berbeda-beda jalurnya, Ya. ya journey-nya akan beda. Nggak ada sesuatu yang harus di usia segini harus, karena masing-masing orang span-nya beda, penghasilan sama, span-nya beda, kebutuhannya beda, orang tuanya beda, gitu kan, lingkungannya beda. Nah itu yang harus orang per orang harus dilihat. Ya, kalau mau ngomongin sedini mungkin. Ya sedini mungkin. Selagi mau ngomongin itu, selagi bisa ngomongin soal pensiun, diomongin, gitu. Tapi prioritasnya di mana? Nah itu permasalahan prioritasnya kan. Ada nggak prioritas yang harus dikejar sekarang?
buat hidupnya gimana? Karena kalau kita paksain ngomongin pensiun, ya mas, buat hari Sekarang ini dia masih, Masih- 2025. tanggal segini aja udah pusing gitu Iya. kan, tanggal belasan gitu kan, mau ngomongin pensiun lagi gitu kan. Iya, dan terasa jauh jadinya. Iya, makin jauh, padahal Iya, waktu makin mendekat. Iya, iya, iya. Gitu. Oke, balik lagi ke teori dulu deh. Setiap kali kita ngobrol sama si Evi itu kan kayak ada rule of thumb. Kayak misalnya utang tuh maksimal 30% dan seterusnya lah. Nah, khusus untuk dana pensiun itu formasi persentage-nya dari yang bulanan kita tuh baiknya, teoretikalnya tuh dialokasikan berapa sih? Oke. Saya kalau ngomongin persentase, saya orang yang nggak percaya persentase. Oh ya, kenapa sih Mas? Iya, kecuali utang. Oh oke, ya utang kan Utang kita itu mutlak. Iya. Karena iya. aturannya 30%, di bank pun Yes. 30%. Jadi itu ya satu-satunya persentase yang saya pegang ya cuman itu. Yang lainnya nggak bisa secara teoretikal karena saya bilang 10% buat ini. Kehidupan orang kan beda. Karena saya pernah coba sendiri dengan persentase itu dan sudah dengan orang yang sudah punya pola, Iya. dipaksakan pola yang baru, wah itu struggle banget. Ya masa biasanya 60% atau 80% buat kehidupan hidup gitu ya. Terus ngikutin yang 60%, 20% ngurangin biaya hidup itu nggak gampang loh. Iya, true. Itu mungkin sebulan oke gitu, tapi bulan berikutnya ada kebutuhan ini. Ah udahlah berantakan gitu kan. Akhirnya harus customize. Iya, iya. Setiap orang harus melihat kondisi sekarang seperti apa. Mm. Lalu ideal orang ini seperti apa sebenarnya. Jadi pengurangan itu atau perubahan itu harus secara sistematis dulu. Iya. Ya, apa yang bisa dikurangin sekarang? Wah mas nggak bisa, ini udah mentok banget. Nah mentok dia udah ngomong mentok gitu kan. Sebenarnya ada di situ. Iya, iya. Mentoknya apa? Yang membuat mentok itu dirinya sendiri karena ada biaya nggak bisa atau dia tidak mau kurangin. Biaya apakah itu? Ya, Ya, cuman untuk orang si tua. orang iya lagi. Ya untuk orang tua. Padahal itu yang paling besar yang harus dikurangin. Yang lain buat hidup dikurangin mati. Ini untuk sekarang kan, maksudnya POV Iya. sekarang ya. Karena kalau kita ngasih ke orang tua, kita nggak tega itu Betul. dikurangin gitu ya maksudnya Mas Betul. ya. Makanya buat orang tuanya harusnya dikurangin supaya dia bisa mempersiapkan pensiun kah atau buat investasi, buat nabung gitu kan. Nggak bisa dikurangin. Sedangkan biaya hidupnya nggak bisa juga dikurangin karena udah lower than frugal. Iya. Frugal aja tuh udah kayak irit banget sih lo gitu Iya, kan. nah ini lower lagi gitu. Wow. Udah benar-benar semua diirit gitu, benar-benar pengiritan ketat gitu kan. Dan pos terbesar dia ya bantu orang tua Iya. gitu. Gimana tuh mau ngomongin itu gitu kan. Jadi memang setiap orang akan berbeda dan harus punya keinginan untuk merubah itu. Keinginan untuk merubah itu nggak hanya berhubungan dengan diri sendiri. Ada orang lain yang include di situ. Ya. Untuk orang tua, kalau yang sudah berkeluarga juga harus sama pasangan, sama anak. Ngomongin sama anak tuh lebih sulit juga. Kita sudah membiasakan dengan anak weekend libur, jalan-jalan apa segala macam, tiba-tiba kayak harus di-cut deh. Iya, iya, iya. Anaknya tantrum Iya, di rumah karena setiap minggu sudah dilatih untuk keluar gitu kan. Ini sama juga gini. Kalau tadi kan soal anak, Iya. maksudnya kayak nggak bisa nih mentok ke anak gini. Aku sendiri udah mentok nih gini. Iya. Orang tua bisa nggak solusinya adalah pindah ke kota atau desa yang biaya hidupnya lebih murah. Apakah ada kos-kos yang tak terlihat tuh kalau itu keputusan bersama ya? Kayaknya mama papa tinggal di mana ya? Salatiga aja kayaknya gitu. Yang biaya hidupnya murah gitu Iya. ya. Bisa aja. Asal memang sudah punya keinginan dan sudah memperhitungkan dengan baik biayanya seperti apa. Nggak hanya biaya, nanti hidupnya akan mau seperti apa. Nah, kalau orang tuanya sisa tinggal sendiri gitu ya, sudah tidak ada pasangan, mungkin lebih mudah buat mengontrol diri sendiri karena dia punya keinginan gini, dia sudah yakin biaya hidupnya bisa diatur, dia nggak mengatur diri sendiri. Tapi kalau masih ada pasangan, satu pasang, ini kan ada dua kebiasaan yang berbeda juga gitu kan. Maksudnya ada dua keinginan. Kalau sudah satu visi nggak masalah. Tapi nantinya gimana gitu kan. Mungkin yang satu boring. Wah nggak mau, harus liburan. Oke nggak apa-apa gitu. Yang tadi saya bilang, mungkin bulanannya
cukup nih, Iya. ya kan, bisa dikurangin. Tapi sekalinya keluar besar, Iya. ya kan, Oke. ya liburan, ya kan. Terus tadi masalah kesehatan, mungkin biasa dengan banyak fasilitas, terus jadi kok gini aja, ya di daerah punya teman atau enggak. Iya. Kota baru atau wilayah baru ya. Saya tanya gini deh, ini karena pengalaman juga ya. Orang tua teman KBR, ya misalkan teman KBR pindah nih, bisa beli rumah tapi minggir. Iya. Tadinya tinggal di Jakarta atau sekitaran Jakarta yang lebih dekat gitu kan, tiba-tiba harus minggir gitu, ke Planet Bekasi atau Tangerang atau ke Bogor gitu karena biaya bisa beli rumahnya di situ. Orang tuanya mau pindah gak? Ya nggak tahu sih ya. Kalau teman arisannya nggak pindah, Nah, nggak punya temen loh. Apalagi ini perumahan masih baru yang masih anak-anak muda seumuran gitu iya kan. semua newlyweds ya yang tinggal di Newlywed situ. semua. Iya kalau orang tuanya pada ikut gitu. Kalau enggak, Iya. dia punya teman sama siapa, berteman sama siapa, atau jadi daycare. Daycare gratis gitu. Iya, benar, Ya kan? benar. Tapi kebutuhan pribadinya tidak terpenuhi. Nah itu kan yang jadi sumber penyakit juga, jadi pikiran jadi cepat capek gitu kan. Oke. Ada satu tren, rising trend lah aku bilang ya. Di kota besar di Indonesia mulai dibicarakan. Di Amerika sudah umum, Eropa juga ada konsep senior living. Yeah. Ya tentunya kita bilangnya panti jompo, tapi kayaknya kalau dikatakan panti jompo biasa suka ada stigma durhaka, nggak mau Yeah. ngurus orang tua gitu. Tapi sebenarnya konsep bahwa orang tua bisa tinggal di sebuah tempat, ada yang benar-benar menginap dan hidup, ada yang kesana jadi kayak teman komunitas aja. Iya. Untuk ngobrol, ada nakesnya di sana, Betul. untuk ngecek kesehatan aja dulu atau ngingetin minum apa, obat, suplemen dan sebagainya. Ya itu bisa nginep, bisa pulang. Sudah umum dibicarakan nggak sih di antara CFP dan keluarga-keluarga ini? Jika ya, kebayang nggak harganya berapa? Oke. Kebetulan belum Belum umum familiar banget gitu ya, karena masih ke budaya, ke bentuk budaya gitu kan. Berat untuk melepas gitu kan, seperti ya itu balik lagi durhaka atau stigmanya kan dari orang tua juga belum tentu terbuka dengan masalah itu gitu kan. Memang kalau kita lihat sebagai orang tua pasti nggak pengen nyusahin anak gitu kan. Tapi ketika merasa ada perasaan tidak diurus, itu kan hal yang berbeda. Iya. Kesepian itu, masa tua itu pasti ketemu masa kesepian. Apalagi kalau sudah tidak ada pasangan. Kalau masih ada pasangan itu oke. Ya. Tapi balik lagi masalah ada pasangan juga kan menua bersama tapi nggak ada keluarga itu kan jadi hal yang berbeda lagi. Ya ada bagusnya kalau ketemu lingkungan yang benar-benar masuk gitu kan. Tapi itu kan jadi ketemu sama orang-orang yang punya masalah juga gitu kan. Atau kita nggak tahu nih orang seperti apa di sana. Memang ada nakesnya, ada teman bicara. Tapi kan pasti ada drama lagi gitu kan, drama kehidupan lagi yang mereka akan temukan di sana. Merasa nggak nyaman, oh yang ini toksik orang tuanya atau ini temannya toksik atau mama nggak betah di sana gitu kan. Itu kan jadi problem lagi dan anak akhirnya tadinya mau sedikit lebih tenang. Tenang itu bukan masalah dia nggak ngurusin orang tua, tapi kondisi orang tua lebih terjamin karena ada yang ngurusin, jadi malah pikiran lagi. Nah, karena saya belum menemukan tempat yang mungkin benar-benar bisa memfasilitasi itu. Kalaupun ada biaya lagi. Ini belum terdeteksi ya berapa ya? Belum. Saya belum menemukan datanya gitu. Iya. Karena memang ada nasabah yang dia mencari sendiri gitu ya, dan ketemu, tapi saya sendiri pun belum tahu tempatnya seperti apa. Hanya mendengar ceritanya, ideal untuk dia. Ya karena hidup sendiri gitu kan, tidak punya anak, tidak menikah. Jadi mungkin lebih mudah buat dia mengambil keputusan seperti itu. Dan opsinya juga hanya itu gitu. Ya karena sendirian ini. Karena sendirian. Tapi kalau sudah berhubungan sama anak, ada pasangan gitu kan. Ya anaknya oke, pasangannya nggak oke, gimana? Ya anak yang satu oke, anak yang kedua nggak oke. Ya anak yang ketiga ikut aja gitu kan.
nggak enakan gitu, atau keluarga besarnya nanti ngomongin, nah, anak nih, gitu kan. Gimana sih nggak ngurusin orang tua, gitu kan. Obrolan ini kan keluarga gitu kan. Oke. Image-nya itu stigma tadi masih berkutat dengan stigma itu. Ya, memang nggak kurang ideal buat kita ngomongin itu kalau secara keterbukaan, ya keterbukaan dari anak dan orang tua itu dulu deh, itu masih belum nyampe ke sana. Oke. Ini menjadi penutup ya. Ya. Sambil nanti kalau Mas ada yang ngerasa ini belum kita bahas, tapi kalau mau disampaikan ke teman KBR boleh banget. Gen Z Ya. udah dengan ekonomi yang sulit nih sekarang ya kan. Tapi sayang orang tua. Burnout nih, ya kan? Burnout kerjaan, tapi kayak ya kalau gajian ya masuk ngasih orang tua nih, gitu. Not to mention ada yang ini biasanya cerita anak tunggal, karena anaknya udah nggak ada siapa-siapa lagi untuk berbagi kan, dia nggak punya saudara, atau biasanya yang paling kecil, karena yang kakak-kakaknya sudah punya kehidupan sendiri, menikah, tinggal di kota lain, sehingga yang di depan mata adalah si anak bungsu dan orang tua kan gitu. Apa yang Mas mau bilang sama teman-teman kita ini yang kayak tidak diminta ya, kayak udah Hunger Games gitu loh, kayak ya cuma ada kamu, ya kamu dong yang bantuin gitu. Terus apa yang Mas mau bilang ke teman-teman yang sekarang lagi autopilot nih? Ya kan? Ya udah autopilot aja, gue cari duit ya walaupun kayak gini, tapi asli sih kekuras gitu. Tapi kan kita nggak bisa mikirin sekarang aja. Apa yang dirimu mau bilang ke teman KBR dengan proses seperti itu? Yang pertama, terima keadaan itu, karena gini, ada keadaan yang bisa kita rubah, ada yang enggak. Ya, saudara-saudara kita nggak bisa atur, tapi kita bisa mengatur kondisi kita sendiri gitu kan. Ketika kita tahu kondisinya sudah seperti itu, cari jalan keluarnya dong. Ya, yang pertama terima dulu kondisinya seperti itu, lalu buat perhitungannya. Karena kalau tidak ada hitungan atau tidak dicatat, paling nggak dicatat masalahnya apa sih? Masalah itu kan katanya bisa diselesaikan kalau kita catat masalahnya itu apa. Jadi kita tahu sebenarnya apa. Masalah keuangan ya, pengeluaran orang tua. Catat pengeluaran orang tua itu berapa. Bukan berarti itu semua kita harus sanggupin. Ya, kita mulai dari mana dulu yang bisa kita sanggupin. Ya, tapi kita harus safety diri kita sendiri dulu. Seperti di pesawat aja gitu kan. Kalau misalkan kondisi darurat kan yang harus kita pakein masker kan kita dulu dong. Ya kan? Bukan anak atau yang orang lain, kita dulu. Jadi kita pastikan dulu keuangan kita beres. Ya. Jadi kita ngitung kondisi keuangan kita dulu, baru kondisi keuangan orang tua gitu kan. Apa yang bisa kita kasih dulu. Ya. Karena kalau kita nggak buat perhitungan, ya, itu nanti kita yang menjebak diri kita sendiri. Ya, itu yang membuat kita tadinya sebenarnya bukan masuk generasi sandwich, kita sendiri yang membuat diri kita menjadi generasi sandwich. Dan gak lepas-lepas. Karena sudah terjebak. Ketika terjebak nggak enak buat ngomongnya lagi, balik lagi ke komunikasi. Ya, dan itu ya komunikasi tadi ya, yang keempat. Komunikasi berarti harus memperbaiki komunikasinya. Komunikasi itu banyak levelnya. Straight to the point sama orang tua kalau memang mereka terbuka gitu kan, bisa ngomongin apapun, terbiasa ngomongin apapun. Tapi kalau enggak, ya cara-cara halus yang tadi saya bilang, ajak aja nonton sesuatu yang kita mau literasi gitu kan. Tapi kita siapin dulu diri kita sendiri itu sudah mengerti. Kalau diri kita sudah mengerti, kita ajak orang tua, kita bisa ngasih view kita. Buka diskusinya di situ. Kita nggak perlu menjelaskan, tapi ada media yang bisa kita buat untuk mengutarakan apa yang kita mau gitu kan, tanpa kita harus ngomong. Tapi itu pasti butuh waktu, karena nggak semua orang langsung yes gitu. Ya, butuh waktu, butuh usaha juga. Tapi harus mulai dari menerima dulu, karena kalau nggak menerima nanti dalam diri kita akhirnya kayak burnout itu kita sendiri yang buat, bukan orang lain, diri kita sendiri yang buat. Walaupun di masa sulit selalu ada pilihan gitu pilihan ya Mas? Itu selalu ada dimanapun, mau sulit mau senang itu pilihan. Ya, walaupun pilihan sama-sama ya nggak ada yang ideal sih, ada perih-perihnya ya, tapi pilih ya, gitu. Ngomongan tapi kan nggak ada pilihan nih. Iya. Sebenarnya dia sudah memilih untuk tidak memilih. Memilih untuk tidak memilih.
hanya memilih kondisi yang sekarang ada gitu. Sebenarnya ada pilihan yang sulit tapi dia tidak mau milih. Ternyata episode ini ditutup dengan siraman rohani dari Siraman rohani. sangat philosophical dari Mas Mariadi Santana. Thank you so much udah main ke Uang Bicara. Sampai ketemu lagi, sukses terus. Dan saya Pudendita pamit, kita ketemu lagi di episode Uang Bicara lainnya. Bye.